Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Dr. Prima Apriliani Rambe, SE, MSc, serta rekan-rekan saya yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Kania Marsila Lumban Kaol dengan NIM 2304010191, mahasiswa program akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Audit Fee, Kompleksitas Perusahaan, dan Keahlian Komite Audit terhadap pengungkapan Key Audit Matters atau KAM dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di B tahun 2022 sampai tahun 2025. Untuk itu, mari kita langsung masuk ke slide berikutnya. Lanjut latar belakang, sejak diterapkannya SA 701 IAPI 2021, auditor perusahaan publik diwajibkan mengungkapkan key audit matters dalam laporan auditnya. Namun pada praktiknya, khususnya di sektor infrastruktur yang memiliki kompleksitas tinggi, pengungkapan KAM antar perusahaan masih menunjukkan variasi yang signifikan. Variasi ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan audit fee, kompleksitas perusahaan, dan kapabilitas komite audit yang secara bersama-sama mencerminkan dinamika kualitas pengungkapan KAM di sektor ini. Selain itu, praktik manajemen laba juga diduga turut mempengaruhi seberapa banyak KAM yang diungkapkan auditor sebagai bentuk kewaspadaan profesional. Merujuk pada penelitian Ramadhani Heriati tahun 2025 serta Khoira dan Bakhtiar tahun 2023 yang telah memberikan kontribusi penting dalam memahami determinan KAM, masih terdapat ruang untuk memperluas kajian, khususnya mengenai peran manajemen laba sebagai variabel mediasi pada sektor infrastruktur Indonesia yang belum banyak dieksplorasi. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan untuk mengisi ruang tersebut dengan mengintegrasikan manajemen laba melalui Modified Jones Model sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan determinan pengungkapan KAM di sektor infrastruktur. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Apakah audit fee berpengaruh terhadap pengungkapan KAM? 2. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap KAM? 3. Apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap KAM? 4. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap KAM? 5. Apakah manajemen laba memediasi pengaruh audit fee pada KAM? 6. Apakah manajemen laba memediasi pengaruh kompleksitas pada KAM? 7. Apakah manajemen laba memediasi pengaruh keahlian komite audit pada KAM? Kemudian ada tujuan penelitian yaitu 1. Menguji dan menganalisis pengaruh audit fee terhadap KAM. 2. Menguji dan menganalisis pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap KAM. 3. Menguji dan menganalisis pengaruh keahlian komite audit terhadap KAM. 4. Menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap KAM. 5. Menguji peran mediasi manajemen laba audit fee pada KAM. 6. Menguji peran mediasi manajemen laba kompleksitas pada KAM. 7. Menguji peran mediasi manajemen laba keahlian komite audit pada KAM. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya kajian teori, yaitu landasan teori utama yang digunakan adalah teori keagenan dari Johnson dan McLean tahun 1976, di mana hubungan prinsipal agen menciptakan asimetri informasi dan KAM hadir untuk mengurangi asimetri tersebut. Teori yang kedua digunakan adalah teori sinyal dari Spence tahun 1973, di mana KAM yang komprehensif menjadi sinyal positif kualitas audit kepada pasar dan investor. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita masuk ke pengukuran variabel. Pengukuran variabel pada KAM, variabel Y yaitu dihitung dari jumlah KAM yang tercantum dalam laporan auditor independen. Kemudian ada audit fee, X1-nya diukur menggunakan logaritma natural dari total biaya jasa audit yang diungkapkan di laporan keuangan. Log natural dipakai karena nilai audit fee antar perusahaan sangat bervariasi dan perlu dinormalkan. Kemudian ada kompleksitas perusahaan yaitu variabel X2 diukur dari jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan induk. Semakin banyak anak perusahaan, semakin luas dan rumit proses audit konsolidasi. Kemudian kita masuk ke keahlian komite audit. X3-nya diukur dari proporsi anggota komite audit yang punya latar belakang pendidikan atau pengalaman profesional di bidang akuntansi atau keuangan dibagi dengan total anggota komite audit. Kemudian ada manajemen laba, variabel mediasinya atau Z diukur dari nilai absolute dictionary accrual menggunakan Modified Jones Model. Model ini memisahkan accrual yang wajar dari accrual yang sengaja dimanipulasi manajemen. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam hipotesis. Hipotesis pertama yaitu audit fee berpengaruh positif terhadap pengungkapan key audit matters pada perusahaan sektor
infrastruktur yang terdaftar di B tahun 2022 sampai 2025. Hipotesis kedua, kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan key audit matters pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di B tahun 2022 sampai 2025. Hipotesis ketiga, keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan key audit matters pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di B tahun 2022 sampai 2025. Hipotesis keempat, manajemen laba berpengaruh positif terhadap pengungkapan key audit matters pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di B tahun 2022 sampai 2025. Hipotesis kelima, manajemen laba memediasi pengaruh audit fee terhadap pengungkapan key audit matters pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di B tahun 2022 sampai 2025. Hipotesis keenam, manajemen laba memediasi pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap pengungkapan key audit matters pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di B tahun 2022 sampai 2025. Hipotesis ketujuh, manajemen laba memediasi pengaruh keahlian komite audit terhadap pengungkapan key audit matters pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di B tahun 2022 sampai 2025. Next, kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke dalam penelitian terdahulu. Di berikut ada lampiran tabel, yaitu peneliti tahun 2025 Ramadhani Heriati. Temuan utama peneliti tersebut adalah audit fee kompleksitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kemudian keahlian komite audit positif signifikan. Kemudian ada Khoira Bakhtiar 2023. Temuannya adalah kompleksitas perusahaan positif signifikan terhadap ukuran KP tenor tidak signifikan. Kemudian ada Velo Krishnamurti dan Soliari. Temuan utamanya itu ada keahlian keuangan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan. Kemudian ada Dezort et al. Komite audit kompeten secara finansial terhadap peningkatan signifikan kualitas pelaporan dan pengawasan audit. Kemudian ada Deco Sloan Sweeney, Modified Jones model lebih efektif mendeteksi manajemen laba, dictionary accrual valid sebagai proxy. Kemudian ada Jensen McCling 1976, yaitu konflik prinsipal agen mendorong asimetri informasi audit eksternal memitigasi biaya agensi. Kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke dalam metodologi penelitian, yaitu penelitian ini kuantitatif kausalitas. Penggunaan data sekunder panel periode 2022 sampai 2025. Alat analisis yaitu FI12, uji mediasi yaitu PET analisis atau Baron Kenny 1986. Populasinya seluruh perusahaan sektor infrastruktur B, subsektor telekomunikasi, transportasi, konstruksi, utilitas, energi yang terdaftar di konsisten tahun 2022 sampai 2025. Sampel yaitu purpose sampling terdaftar di konsisten di B sejak tahun 2022 sampai 2025. Yang kedua, annual report tersedia lengkap dan telah diaudit. Ketiga, laporan auditor memuat informasi KAM sesuai SA 701. Yang keempat, mengungkapkan biaya jasa audit fee dalam laporan keuangan. Yang kelima, data komite audit lengkap termasuk latar belakang seluruh anggota. Yang keenam, tidak mengalami delisting, suspensi, atau perubahan klasifikasi sektor. Kita masuk ke slide berikutnya. Yaitu sumber data yang digunakan dari IDX COID, kemudian ada website emiten, IDXI reporting, koneksi, serta itemnya yaitu laporan auditor, CLK, laporan komite audit, neraca dan laporan laba rugi, dan annual report, jumlah anak perusahaan. Kemudian ada teknik analisis, yang pertama yaitu statistik deskriptif, kedua pemilihan model panel, uji Chow, Hausman, LM, tiga uji asumsi klasik, normalitas, multikolonitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, yang keempat uji hipotesis, uji F simultan dan uji T dengan alpha 5%, kemudian 5 uji mediasi, head analysis 3 persamaan plus uji Sobel. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Persamaan regresi. Persamaan 1, X ke Z menguji pengaruh audit fee, kompleksitas, dan keahlian komite terhadap manajemen laba. Kemudian yang kedua, persamaan 2, yaitu X ke Y menguji pengaruh ketiga variabel independen langsung terhadap KAM tanpa mediator. Yang ke persamaan 3, yaitu X dan Z ke Y menguji pengaruh seluruh variabel independen dan manajemen laba secara bersamaan terhadap KAM. Mediasi terbukti jika pengaruh pada persamaan 1 dan 2 signifikan dan nilai koefisien X pada persamaan 3 menurun atau menjadi tidak signifikan setelah variabel mediasi dimasukkan. Baik. Demikian pemaparan proposal saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan serta kesalahan dalam menyampaikan informasi atau menyajikan data dalam presentasi kali ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan selamat pagi.